Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi menenge duduk menenge raga. Lek ragane meneng jiwane melayang ya duduk hening namanya ya kan. Jadi makna hening itu manungsa wis ora bisa apa-apa lan ora bisa dadi sapa-sapa, ya itulah hening. Meskipun delokane obah wae, ya kan Kang Mas? Jadi para sahabat-sahabatku wis ora susah-susah lagi mi'raj kepada Allah, ora susah-susah lagi makrifat. Wong ujung-ujunge makrifatullah itu loh maknane manungsane ojo makrifat, ojo weruh apa-apa, ya itulah makrifatullah. Gampang kan? Nek manungsane sik merasa makrifat yo dipanasi terus njaga pangeran. Mosok pangeran dijaga, mestine kene sing dijaga pangeran. Enjoy saja ya kan Kas. Jadi maknanya kita selama ini jadi domba-domba yang tersesat. Ketika Allahnya masih gaib, ya itulah domba yang tersesat. Ya termasuk saya. Maknanya kenapa kok tersesat? Abdul Halim urip dhewean. Pasti sengsara. Butuh ngene, butuh ngono, menimangan opo, engko wedi miskin, wedi mati, pasti susah. Karena ijenan di alas sama dengan domba yang tersesat, domba yang lari dari pemeliharanya. Tapi ketika domba itu kembali lagi kepada pemeliharanya, wis mlebu kandang menengo, tak jamin tak kei ngombe mangan vitamin, wis enjoy wae. Meskipun ono harimau, ono binatang buas kate mangan awakmu, wis menengo ae ono aku. Enjoy wae ya kan. Jadi salah bener taat maksiat ora urus, duduk nekku. Mboten. Lek kita masih ngurus taat maksiat, Tuhan ini masih manusia ya kan? Okay. Monggo-monggo bila ada yang salah-salah dengan pemaparan ini, monggo lah disanggah atau ditambahkan, disempurnakan. Monggo Kang Mas. Gantian. Dia boten kula tok, sawangan. Kita sama-sama hamba Allah, sama-sama makhluk ya kan? Sama-sama walinya Allah. Ojo sungkan ngaku wali. Kenapa sih? Karena kita kalau tidak ada waliullah, ya tidak akan ada di dunia ini. Tapi pengakuan itu hanya ada di dalam hati loh ya. Tidak boleh diungkapkan. Ya. Kalau diungkapkan jadi fitnah. Kenapa kok jadi fitnah? Akan didebat orang, panas lagi, jatuh lagi, masuk neraka lagi. Cik senang ini neraka. Memang makanya ya. Okay. Jadi memang berlian itu harus disimpan. Monggo gantian Kang Mas, monggo. Ya, kembali dari apa yang disampaikan. Kurang keras dikit Kang Mas suaranya, Kang Mas. Biar saya bisa dengar. Dari apa yang telah disampaikan dengan Gus. Ya, semakin sadar Gus dalam arti tetap berada di dalam kebahayaan kita ini Gus ya, bisa senantiasa, karena bagi mereka yang telah melihat dengan nyata dengan kezahirannya, terkadang adanya pemisahan baik dalam tutur kata yang pada hakikatnya penglihatan itu mungkin di dalam hening tadi ya Gus ya. Ya tapi
Ada yang canda Gus katanya. Sesungguhnya Rasulullah itu sangat pendiam Gus. Tapi karena umatnya dalam kejahilan maka ia banyak bicara. Mungkin seperti itu ya Gus ya. Iya kayak saya mungkin ya banyak bicara nih, jahil saya nih. Itu yang seiring dengan kenikmatan kebahayaan tadi Gus ya. Ya tapi ya udah. Kalau udah lillahi ta'ala ya. Tidak ada yang bahaya lagi. Nggak ada bahaya lagi ya Gus ya. Pada intinya kita sudah tidak berhak menderita lagi. Kenapa? Karena Allah selalu memenuhi kita, menjaga kita, memelihara kita, ya kan? Innal auliya ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena manusianya sudah tidak ada. Mana mungkin takut ujian lagi, takut salah lagi. Bebas, enjoy saja. Losdol Ya, itulah tujuannya ndak makrifat itu. Ayo, siapa yang pilih enak mana? Anda makrifat atau ndak makrifat? Ayo, enak mana? Kalau Anda merasa makrifat, Anda setiap saat menjaga Allah, Anda setiap saat mengingat Allah. Apa ndak salah itu? Ndak terbalik. Mestinya Allah yang mengingat kita. Mestinya Allah yang menguasai kita, ya kan? Nah, itulah tujuan makrifatullah, agar kita benar-benar tidak makrifat, hanya Allah yang makrifat. Akhirnya manusianya enjoy saja. Gus, berarti tiada prasangka sedikit Gusnya Gus ya. Betul, maknanya kalau masih ada manusianya ya ada prasangka. Tapi kalau manusianya sudah tidak ada, siapa yang prasangka? Tidak ada manusia yang bisa berprasangka kecuali uripe Allah, ya kan? Kalau kita sudah semua kembalikan kepada Allah, ketaatan kita sudah kita kembalikan total jenderal, kemaksiatan kita sudah kembalikan total jenderal, aman. Jadi Gus, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak itu benar. Betul, ya? Ini maknanya. Ini maknanya akhlak kepada Allah. Bukan akhlak-akhlak seperti manusia yang selama ini Jun sewu, senyum, bukan itu. Maknanya akhlaknya hati. Kalau hati sudah berakhlak kepada Allah, pasti hablum minan nasnya benar. Aman Gus ya, enjoy wae. Betul, pasti benar. Jangan takut salah. Tapi kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, pada hablum minan nasnya salah semua. Kebaikannya kepada manusia salah. Ya enggak? Iya Gus. Kita sering dihukum, dipanasi di situ. Seumpama contoh, ketika kita di jalan raya, ada orang tua minta-minta dalam hati kita, aduh aku pingin ngasih. Ketika itu lampunya hijau, malah kita berangkat enggak bisa ngasih. Anda pasti menyesal, ya enggak? Umumnya seperti itu Gus. Pasti menyesal. Kenapa? Karena Anda jadi Tuhannya pengemis. Coba Anda tidak jadi Tuhannya pengemis. Enjoy saja. Aku bisa ngasih ya karena kehendaknya Allah. Aku tidak bisa ngasih pun juga sama kehendaknya Allah. Aman kan? Dilarang berpikir ya Gus ya. Iya, enjoy saja. Ini Kang Mas, ada pertanyaan dari sahabat kita. Bedanya ilham dari Tuhan dan ilham dari negatif apa Gus ya? Jadi yang paling tahu qiyamuhu binafsi, ya diri kita sendiri yang tahu, yang bisa membedakan apa ilham atau wahyu atau malah dari Allah atau malah dari setan. Jadi cara menilainya begini. Ketika dirimu masih ada, ya itulah ilham dari setan. Tapi ketika dirimu sudah lenyap di dalam uripe Allah, apapun yang terjadi, ya itulah wahyu-wahyu Allah, ayat-ayat Allah, riwayatullah. Ya enggak Kang Mas? Ya. Hanya kita sendiri yang tahu. Inilah ilmu keselamatan, inilah agama yang selamat. Kita tidak saling tuduh menuduh.
Kita ku anfusakum, menyelamatkan diri kita sendiri. Agar apa? Agar orang lain selamat dari caci maki kita, agar orang selamat dari penilaian kita. Itu yang dimaksud innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kalau akhlaknya kepada Allah sudah terbangun, pasti akhlak kepada manusianya juga terjalin. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya kan Kang Mas? Iya. Ini Kang Abdul Mujib, berarti kita ini hanya menyaksikan aja ya Kang. Jadi wayang yang selalu menyaksikan dalang yang berperan. Betul sekali. Makanya itu jangan ma'rifat. Enak kan? Kalau kita masih cari-cari ilmu ma'rifat, apalagi berasa ma'rifat, ya tambah disiksa. Jogo pangeran. Mosok pangeran dijogo. Yang genap bro. Mestinya kita yang dijaga Allah. Iya, monggo Kamas, monggo asik-asik. Beginilah ditambahkan, tolong monggo. Izin menambahkan, kalau menyaksikan, berarti masih ada dua Gus. Jadi menyaksikan hidupnya sendiri, menyaksikan hidupnya sendiri. Makanya manusianya dimatikan. Sudah kalau dimatikan ya sudah. Yang hidup itu, yang urip sendiri menyaksikan uripnya sendiri kan begitu. Tapi saya boleh tanya Kang Mas? Boleh tanya, yang mematikan manusianya siapa? Apa manusianya bisa bunuh diri? Dalam arti mematikan itu manusianya, pengakuannya Gus, pengakuannya. Iya. Jadi di dalam Al-Quran begini, doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi sing urip sing mati ku sapa? Dijawab dhewe. Jadi kalau sudah ketemu enjoy saja, ya itulah paham. Kalau hatinya masih usir panas, ya maknanya ya diproses dulu. Mau masuk surga kan lewat neraka dulu ya kan Mas? Iya. Pasti. Makanya dari awal tadi kan ketawa terus Gus. Iya. Yang bertanya siapa, yang jawab siapa kan gitu Gus. Iya. Makanya Allah Maha Artis ya kan? Asik. Jadi asik. Artisnya siapa? Ya kita ini artisnya. Harus sesuai sutradara, harus sesuai dalangnya. Takkan bisa manusia selingkuh dari Tuhan. Ya enggak Mas? Iya. Kalau manusia selingkuh dari Tuhan, maka tak akan ada manusia. Masa Allah menciptakan yang bisa selingkuh dari Allah? Tidak bisa selingkuh manusia. Contoh, HP yang Anda punya. Apakah HP Anda bisa menyembunyikan dirinya dari Anda? Tidak bisa. HP itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa selingkuh. Kenapa? Karena HP kita yang jaga kita, yang rawat kita, yang melihara kita, yang nyukupi data-datanya. Kita yang belikan pulsanya, ya kan Mas? Tidak bisa selingkuh, sejatinya begitu. Tapi berhubung di sini diperankan, difilmkan, koyok-koyoke ono selingkuh, koyok-koyoke ono taat maksiat, ya kan? Etok wae. Kalau kita sudah tahu bahwa di dunia ini hanya panggung sandiwaranya Allah, enjoy saja. Ngapain ikut bersandiwara? Biar Allah yang menyandiwarakan aku, ya kan? Monggo lanjut Kang Mas. Monggo terserah panjenengan. Sing urip kan ngoten. Inggih. Gus. Inggih, monggo. Jadi Gus, seperti yang dijalani berhari-hari nih Gus. Kita ini dalam keseharian yang namanya manusia ya Gus ya. Yang alhamdulillah insan. Oh, betul Pak. Ini nggak gitu. Iya Gus. Jadi kita ini ditidurkan, dimatikan dan dihidupkan. Mungkin selama ini kan umumnya kita itu
bagi yang awam ya Gus ya, seperti saya ini Gus. Sama, saya juga orang awam kok sama. Monggo. Soal mimpi ini Gus. Nah, kita ya sejatinya ya Gus ya, nggak ada kuasa sama sekali ya Gus ya. Karena di dalam mimpi itu terkadang kita nggak tahu. Nah, kita bisa membedakan lah Gus ya, yang sadar dan yang tidak. Mungkin itu bisa dikatakan khawatir ya, apa petunjuk ya. Ya jelas kita diberikan satu bentuk kesadaran. Jadi di saat kita tiada, sebenarnya tiada, bukan meniadakan. Saat kita ada, diadakan sebenar-benar ada Gus ya. Dalam arti dalam kuasa dan kehendak Dia. Mungkin ada pencerahan Gus, mohon Gus. Dalam apa? Tentang dalam apa arti itu, Mas? rahasia tidur ini Gus. Tidur. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidur adalah saudaranya mati. Berarti mati dan tidur sama enggak? Sama. Ketika tidur kita tak bisa berafal, tidak bisa berzat, tidak bisa berasma. Kita tidak tahu kalau saya Abdul Halim kalau tidur. Apa Iya, ada Gus. orang yang tahu? Aku Abdul Halim sambil tidur. Tidak ada. Dah. Contoh begini, contoh. Bukti bahwa kita tidak ada waktu tidur. Bukti bahwa kita mati waktu tidur. Seumpama saya tidur ngorok, saking ngantuknya. Di sebelah kanan saya ada seorang pemuda dan pemudi lagi sholat tahajud. Di sebelah kiri saya ada pemuda dan pemudi lagi bermain zina. Apakah saya bisa menilai ini yang tahajud dan berzina? Bisa menilai saya? Tidak bisa. Ya itulah mati. Ya pelajarannya tadi ya Gus ya, maksudnya Gus ya. Iya, maknanya ojo ngaku-ngaku taat, ojo ngaku-ngaku maksiat, enjoy. Wah, gampang toh? Makan Gus, lagi ngopi Gus. Nggih, monggo gampang kok. Gampang. Ini ada pertanyaan, kalau matikan negatif dalam diri gimana Gus? Nah, jangan dimatikan, biarlah hidup dan mati sendiri. Karena kita tidak bisa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya kuasa Allah. Yang penting Anda enjoy saja, cukup. Jangan bingung lagi. Maknanya jangan komentar lagi yang ada di dalam dada kita. Ikuti saja apa kehendak Allah. Itulah inna dina indallahil Islam. Tidak peduli Anda agama apa saja. Kalau Anda mengenal ini, ya itulah beragama. Iya kan Kang Mas? Karena agama Allah itu agama rahmatan lil alamin. Agama untuk seluruh manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apakah mungkin Tuhannya agama-agama yang lain itu beda Tuhan? Kalau Tuhannya beda, versinya Islam beda agama dengan versinya orang Kristen. Versinya Yahudi beda dengan orang Buddha dan sebagainya. Kalau Tuhannya banyak beda-beda, paling pasti manusianya bentuknya beda-beda. Ada yang lonjong-lonjong, ada yang kotak-kotak, ada yang bulat-bulat, ya kan Tuhannya beda. Tapi kenapa kok kita sama bentuknya begini? Karena Tuhannya sama. Siapakah dia? Uribe Allah. Jadi agama apapun Anda, golongan apapun, aliran apapun Anda, bila Anda sudah rela ridho bahwa hidup ini Allah, ya itulah agama yang lurus yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Iya kan Kang Mas? Maka dari itu agama-agama yang ada di dunia ini hanya pakaian, hanya tempat singgah, jangan terlena di dalamnya. Tapi kebanyakan kita, termasuk saya, selama ini terlena di dalamnya. Malah di dalam agama itu sesama agamanya debat-debatan aja, ya termasuk saya ini. Ya kan? Ya, kapan sampai kepada jalan yang lurus kalau hati kita masih selingkuh dari agama yang kita peluk sendiri, ya kan? Jadi apapun agama Anda, apapun golongan Anda, apapun aliran Anda,
Yang penting Anda wajib ketemu siapa Tuhan yang menciptakan Anda. Hanya itu aja. Titik sudah. Ringkas sudah. Kalau Anda sudah jumpa itu, ya itulah agama yang lurus. Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Anda tidak akan musyrik lagi. Monggo Kang Mas. Saya ini kadip ini. Banyak omong ya Kang Mas. Jahilan. Ya terserah yang memandang lah. Bebas memandang ya kan. Wong pandangannya Allah dewi. Karena Allah maha artis ya kan. Jadi yang dimaksud Allah maha itu apa maknanya sih? Allah maha hidup, Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak, Allah maha melihat, mendengar, berkata dan sebagainya. Maknanya tiada saingannya lagi. Maha itu hanya Allah, tidak ada saingannya lagi, tidak ada banding-bandingnya. Wong kang ngene kok dibanding-banding ke. Jadi maknanya maha itu Allah dewean sendirian, dia buhu binafsihi. Monggo Kang Mas gantian. Yang bicara Allah SWT memang Allah maha berkalam, sudah ada ayatnya. Mutakaliman. Jadi maknanya manusia yang sadar bahwa dirinya hanyalah makhluk, ya seperti wayang itu loh. Yang tak merasa bisa bicara, yang tak merasa bisa bergerak. Wayang yang selalu makmum dengan apa yang diperankan oleh dalangnya. Kalau sudah makmum, terima ing pandum, akhirnya ketemu enjoy saja. Ya enggak ya Mas? Jauh Gus Salim dan saudara semuanya. Saya mohon undur diri. Alhamdulillah Kang Ana, saya juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jam 00.00 kita harus lebur. Kita selesai jam 00 ya kan Mas? Ini ada lagi Kang Abdul Mujib. Nafas ini gak pernah tidur. Walaupun jasad ini tidur, tapi nafas terus keluar masuk. Ya itulah namanya uripe Allah. Jadi kalau tidak ada urip, ya tidak ada nafas. Jadi zikir nafas. Selama ini kita masih memperhatikan nafas. Jadi masukkan lagi siapa yang menguasai nafas. Biar ketemu. Jadi Allah zikir nafas langsung masukkan lagi agar ketemu siapa yang punya nafas. Kalau tidak ada uripi Allah, ya tidak ada nafas. Keluar masuk. Taat maksiat baik buruk. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada semua itu. Coba Anda tidur, ya tidak bisa menyaksikan baik buruk, ya kan Mas? Ya memang manusia harus tidur biar Allah saja yang bangun. Jadi makna dari ketika adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Lek menungso nise ono yo ngimpi terus, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi pedagang, mimpi jadi petani. Selama ini kita hidup di dalam mimpi karena kita masih tidur, ya kan Mas? Iya. Maka dari itu kembalilah kepada Allah. Biar Allah yang berzikir pada kita, biar Allah yang bertajalli pada kita, biar Allah yang mi'raj kepada kita. Maka itu yang dimaksud as-salatu khairum minan naum. Salat terus, salatu daimun. Nggih kan Kang Mas? Iya. Orang mimpi lagi, orang khayalan lagi, wong wis nyoto, ya kan Kang Mas? Iya. Jadi maknanya tidur, ketika kita masih teraku-akui, terkuasai oleh hawa nafsu, ya itulah mimpi. Mimpi terus, berkhayal terus Kang Mas. Ini ada ungkapan lagi. Kalau gak ada pendapatan uang, terus punya istri dan anak, masa enjoy Gus Salim.
Ya, maknanya yang bisa bekerja siapa? Kalau Anda tidak hidup, apa Anda bisa bekerja? Sesungguhnya yang bekerja, yang cari uang itu siapa? Ya kan, Kang Mas? Iya. Yang bisa makan, yang bisa minum, yang bisa masak siapa? Kalau Anda tidak ada hidupnya Allah, ya Anda tidak ada, tidak bisa apa-apa. Ya itulah semua kesempurnaan Allah. Yang nyarikan duit, ya Allah. Jangankan yang nyarikan duit, yang memakani kita, yang meminum kita, yang mensolatkan kita, yang merokokkan kita, ini siapa? Sarana dunia Gus, ya Gus. Nah, itulah yang dimaksud. Ya, maknanya itulah surga. Bila kita sudah tinggalkan dunia, dunia akan mengejar kita. Tapi kalau kita mengejar dunia, dunia akan meninggalkan kita. Takut kita ditinggal dunia, ya kan Mas? Maknanya tinggalkan dunia, biar sebuah dunia Allah yang urus. Kenapa? Allah yang menciptakan dan yang menguasai dunia. Jadi nanti akan bertemu di makom tajrid, pengangguran tapi rezekine ono ae. Syaratnya kudu poso di bulan Ramadan. Apa maknanya? Poso terus, puasa terus. Apa maknanya? Puasakan dirimu di hatimu, tiadakan dirimu di hatimu, biar Allah yang memeliharamu. Ya itulah nikmat, itulah al-ghani, kekayaan. Apa sih kaya itu? Wis ra butuh apa-apa. Kenapa? Allah yang membutuhkan kita, Allah yang mencukupi kita. Cek Allah dhewe sing golek-golekne dhuwit, ya kan? Iya. Ya, tapi Gus, untuk pandangan umum, Iya. memang diuji dengan sedikit takut. Iya, memang. Memang yang sedikit ini memang sulit Gus, memang Gus. Bagi betul. Yang menghilang yang sedikit yang awam. Ini, ya. Tapi perlu Anda ketahui, yang awam, yang khusus, yang kenal dan yang tidak kenal, sejatinya podo wae. Podo wae. Keindahan podo wae. Iya. Maka jangan dibedakan lah. Kalau dibedakan akhirnya ya begitu, takut. Tapi kalau kita sudah tidak membedakan lagi, ojo lihat saya karena saya bisa menerangkan gini, saya paham. Jangan, saya sama dengan Anda. Sama-sama makhluk. Orang bisa apa-apa. Kalau kita sudah tidak bisa apa-apa, maka Allah yang bergerak. Ya enggak ya Mas? Betul. Contoh begini contoh. Kalau ketika Abdul Halim jadi Tuhan, Abdul Halim yang wujud, yang hidup, Allahnya gaib, kata Allah begini, Halim, lek kowe jadi imam, hadapilah anar, hadapilah adabku. Jadi adab kabeh Kang Mas. Ya kan? Tapi kalau Abdul Halim, kalau kita kembali kepada Allah, lek kue bali marang aku, wis menengo enjoy wae, kabeh tak tandangi aku dhewe kabeh, menengo kue aman. Ya ndak Kang Mas? Enak kan? Enak ndak makrifat itu kan? Lek makrifat soro. Sik jogo-jogo pangeran, jogo penampilan. Aku lek nyanyi-nyanyi di TikTok, kok lontur kewalianku, ya kan? Ngaku makrifat. Makanya kalau sudah tidak makrifat, bebas, enjoy saja. Bagai kopi yang ini, belangkonan, baju bahan, bebas. Wong wis tidak makrifat. Ya kan Mas? Enak loh tidak makrifat itu, disangka tidak enak. Sing makrifat, sing merasa makrifat itu loh sing terkekang. Koyok njogo Allah. Obat titik wedi yang Allah. Obat titik wedi yang Allah. Padahal Allah gaib. Ya ndak? Lek Allah wis wujud, ya ora wedi maneh, kabeh Allah kok. Ya ndak Kang Mas? Enak kan? Jadi di sini, ya Pak, lanjut Kang Mas, lanjut. Jadi ikan itu nggak tahu air ya Gus ya, kalau nggak keluar air ya Gus. Betul. Masa ikan cari air, masa ikan mencari yang menghidupinya, padahal ikannya sudah di dalam air.
Kalau diangkat ikannya mati, Gus. Dimakan. Betul. Betul. Karena selama ini seolah-olah kita yang berbuat. Seolah-olah ikan itu bisa bergerak ke sana kemari. Seolah-olah ikan yang punya kehendak, yang bisa bicara, mendengar, dan melihat. Seolah-olah ikan yang bisa bermusuhan dan bisa bersahabatan. Kalau tidak ada air, ya rabi sopo-opo, ora ono jeneng iku kabeh. Jadi kabeh iku ya jenenge banyu. Apapun yang disebut-sebut manusia itu hakikatnya nama Allah yang 100 sempurna. Jeneng-jeneng itu kembali kepada Allah. Wis ora ono jeneng rokok maneh. Lek gak ono uripe Allah ya ora ono rokok. Ora ono jeneng salat maneh. Lek ora ono uripe Allah ya ora ono jeneng salat. Iya kan Kang Mas? Iya. Kabeh mung jeneng kabeh alam semesta. Monggo. Lihatlah Allahnya ya Kang di setiap makhluk betul. Maka dari itu yang kemarin saya buat judul aku berguru kepada manusia. Maknanya apa? Berguru kepada semua manusia. Kita sudah tidak melihat manusianya lagi yang berbuat, yang wujud. Akan tetapi tanpa uripe Allah yang di sini dan yang di sana, maka manusia tak akan ada. Itulah yang dimaksud berguru langsung kepada Allah lewat manusia. Begitu Kang Mas? Iya. Alhamdulillah, gampang kan, mudah dipahami kan. Pokoknya ojo rumongso makrifat, tinggalin makrifat itu. Jadi ngaji di paparan uripe Allah ini supaya kita tidak makrifat lagi. Supaya kita murtad kepada hawa nafsu. Lek gak murtad rabiso ketemu pangeran. Iya. Kalau kita selama ini kan kita tidak sadar iman kita hanya kepada hawa nafsu. Kepada diri kita sendiri ya kan Kang Mas? Iya. Karena yang wujud yang ada masih diri kita sendiri. Alhamdulillah Kang Febri. Monggo Kang Febri. Salam santunku selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Monggo. Dari mana gerangan? Saya dari Bangka Belitung, Mas. Dari Bangka Belitung, Bang. Alhamdulillah. Sudah menyimak ya apa yang kita kaji dengan sahabat-sahabat mulai tadi ya? Iya, sudah. Alhamdulillah. Barangkali ada tambah-tambahan ilmu, saya siap mendengarkan Kang Mas. Monggo. Justru kalau sekarang ya saya mau masih nambah-nambah ilmu, makanya saya sering mendengarkan, melihat lab-labnya dari apa gitu kan. Alhamdulillah. Tadi kalau versi manusia nambah-nambah ilmu, padahal hakikatnya buang-buang ilmu agar tidak punya ilmu lagi. Nah, melepaskan itu ya kalau aku tahu melepaskan semuanya itu hanya kembali kepada beliau gitu. Jadi maknanya ketika kita merasa paham, buang paham itu. Ketika kita merasa berilmu, buang ilmu itu. Kenapa? Semua itu najis. Karena yang paham, yang berilmu hanya uripe Allah yang berhak. Ya kan Kang Mas? Iya. Jadi intinya enjoy saja. makin banyak wawasan nih dengerin teman-teman di sini kan makin ya. Inilah komentar-komentar inilah saya belajar dari komentar-komentar inilah, ini juga ilmu ini. Jadi yang komentar-komentar ini bukan orang sembarangan ini. Orang yang dihidupi oleh Allah ini, ya kan? Ya betul sekali itu. Ya, murtad maknanya ingkar kepada diri sendiri baru ketemu Allah. Betul sekali. Kalau kita masih beriman, berakidah atas hawa nafsu kita, selamanya kita jadi umat jahiliyah. Sama dengan kisahnya Nabi Muhammad dulu.
Ketika Rasulullah yang ada di dalam diri kita ini belum kita bangkitkan, belum kita datangkan, maka ya selamanya jahiliyah terus. Sholatnya jahiliyah, ibadahnya jahiliyah, puasanya jahiliyah. Kenapa? Manusianya yang jadi Tuhannya, ya kan Kang Mas? Iya, betul sekali itu, Mas. Oke, alhamdulillah. Ya, semoga saya khususnya dan kita semua sama-sama diberi petunjuk dan kepahaman oleh Allah ya Kang Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Karena di sini pun juga kita sama-sama belajar. Tidak ada yang ngajar dan yang diajari. Wong yang ada uripi Allah. Ya adanya enjoy saja. Itu yang harus ditekankan. Agar Ya, kita makanya. tidak merasa makrifat. Jauh-jauhkanlah perasaan itu kalau bisa dijauh-jauhkan. Betul. Tapi anehnya selama ini banyak orang, ya termasuk saya, cari makrifat. Iya kan Kang Mas? Tapi kalau prinsip saya, Mas, ya ini prinsip Iya, Kang aku ya. Bagi aku ya makrifat itu kan itu jalan ya. Iya, jalan. Thariqah mengenal Allah. Jalan memang menuju kepada yang Maha Satu lah ya. Betul. Itu kadang-kadang kok kenapa ya ada yang berdefinisi seperti ini loh kok kamu kenapa mengambil jalan secepat itu gitu kan. Tapi kan kadang-kadang penemuan kita dalam lahir kita ini kan beda-beda gitu kan. Iya betul sekali. Tapi kok kenapa gitu ada orang yang nggak begitu paham terus tidak menemukan jalannya sendiri, berkomentarnya seolah-olah ya dianggap salah gitu kan. Iya. Memang Allah berhak menyalahkan, Allah berhak membenarkan, Allah berhak menunjuki, Allah berhak menyesatkan. Enak toh? Betul sekali itu Mas. Dilarang berpikir ya Gus ya. Iya, diloskan saja sudah. Karena memang milik Allah semua, ya kan, Mas. Jadi yang penting diri kita dulu selamatkan. Jangan mikir orang lain, Kang Mas. Monggo Kang Nang, mana pesonamu? Dan Kang Haryanto, monggo. Ujian makrifat itu Gus. Iya, betul. Memang manusia diuji makrifat supaya tidak makrifat. Iya kan Kang Mas? Bosan sendiri Gus, bosan. Iya. Kalau kita masih cari makrifat dan merasa makrifat, kesel Kang Mas. Joko pangeran, Joko aras itu Joko menungso. Memang kalau misalnya terus didalami kan memang nggak ada puasnya gitu kan. Kita selalu ingin mencari di mana. Asik Kang Mas ya, asik. Bila kita mau sama hanya kita menyelam di laut, bisa lihat ini, bisa lihat itu, asik, ya kan? Asik. Jadi Gus sedikit nambah Gus. Monggo Kang Mas. Jadi dalam banyak tidak apa-apa. Terkadang kita nih kan Gus masih kayak tertipu dengan nama-nama ya Gus ya. Ketika kerja dimarahi atasan, yang paling simpel itu Gus. Dimarahin orang. Kalau kita nih ada pasti marah ya Gus, ikut marah. Betul. Nah, itu jadi dalam hal musyahadanya, dalam penyaksian itu memang itulah ujian Gus. Tapi saya tambahkan sedikit. Tapi sebenarnya Kang Haryanto tidak bisa kok marah dan tidak bisa sabar, ya kan? Itulah kita Gus. Ya, kalau tidak ada Allah, mana ada marah dan sabar? Karena marah dan sabar hanya milik Allah. Ya enjoy saja. Enjoy. Ketika Anda marah, jangan sangka itu marah Anda akan menyakiti hati Anda. Abadan abada, api itu. Penyesalan lagi jadi betul. Api itu akan menyiksa selama-lamanya, abadan abada, hingga waktu yang ditentukan kapan? Ketika kau kembali kepada Allah, bahwa yang marah ini siapa? Sadar kembali, iya ya Allah. Nah senyum lagi, enjoy lagi ya. Ya tapi heran kok
kenapa gitu ya bisa gitu gitu. Aku pengalaman nih, Mas. Aku cerita dikit ya. Nggih, Eh, monggo silakan. pengalaman kita tuh rasanya mau Kang Arif. marah gitu kan sama Kang ya, orang. Kang. Terus Teruslah ketika monggo kita monggo. ada bisikan itu, kamu nggak boleh gitu loh. Sering terjadi seperti itu, Mas. Jadi ibaratnya Wallahi. memang penemuan orang kan beda-beda kan. Tapi kok ada bisikan gitu, udah aja, udah ada, diamin gitu kan. Mm-mm. Itu pengalaman, cerita pengalaman dikit lah. Iya, Jadi kita mau emosi gitu bawaannya bisa reda sendiri, iya, adem begitu. betul. Makanya kita wajib berguru kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita tidak marah kepada manusia. Supaya kita bisa bersabar dengan manusia, ya kan? Betul. Ya mungkin kayak gitu ya. Maknanya jangan berguru dengan wujud manusianya lo ya. Tembus lagi siapa di balik manusia itu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Maknanya hakikatnya kita berguru langsung kepada Allah. Ya enggak Kang Mas? Kalau Anda sudah tahu hanya Allah yang berkuasa, mana mungkin Anda sakit hati, mana mungkin Anda marah. Dan bila marah, sakit hati sudah terlanjur Anda sudah menjangkiti hati Anda, tetap Anda kembalikan marahku, sakit hatiku, kalau udah ada uripe Allah, ya tidak ada, hancur sudah. Itu cara menghancurkan dosa dengan bukan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tambah banyak istighfarnya, tambah sombong. Ya enggak Mas? Iya, betul itu. Betul sekali Bang. Ya mungkin jadi caranya cara kita menghancurkan dosa itu begitu. Ya memang sebenarnya wahyu-wahyu ilahi, ayat-ayat Allah sudah ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah tidak jadi Tuhan lagi, hanya Allah yang nyata, yaitulah wahyu Allah, kehendak Allah. Contoh, Anda ingin minum. Kalau tidak ada Allah yang perintah, minumlah. Kalau tidak ada kun, ya tidak akan terjadi minum. Karena diperintah Allah, kun halim, minumlah. Ketika minum, ya inilah fayakunnya Allah, kun fayakunnya Allah, bukan kun fayakunnya Abdul Halim lagi. Tapi yang ada selama ini kan kun fayakunnya Abdul Halim. Merokoknya kun fayakunnya Abdul Halim. Duduknya kun fayakunnya Abdul Halim. Melihatnya kun fayakunnya Abdul Halim. Berkatanya kun fayakunnya Abdul Halim. Selama ini kan begitu yang terjadi pada diri kita, termasuk diri saya Kang Mas. benar itu. Karena manusianya masih jadi Tuhan, maka jadi hantu terus. Bergentayangan selalu di dalam dunia. Tidak bisa pulang-pulang. Karena salah alamat yang diberi alamat palsu. Gus, mohon Nggih, monggo. Nggih. Nggih, monggo. Pokoknya waktu jam 00.00 kita bubar, ya kan? Soalnya sudah kosong, waktunya hening. Tapi sekarang masih belum sian. Biar sadar yang merokok, yang makan, ya Allah. Maknanya manusia sebenarnya tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa ya Allah. Tapi kebanyakan kita termasuk saya selama ini seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa. Yang bisa ngerokok, yang bisa duduk kan manusia. Mana mungkin Allah merokok dan Allah bisa duduk. Murtad kau. Katanya kan begitu Kang Mas. Karena kita tidak berani murtad kepada diri kita sendiri, ya dijatuhi murtad selalu kita oleh iblis dan setan. Allah itu di langit, Allah tidak bisa apa-apa. Lah kita ini siapa? Lah yang jadi Tuhan kita ini siapa selama ini kalau Allah di langit Kang Mas? Pengangguran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem, inna alhamdulillah.
Dusta itu semua benar, ya Gus, benar ya. Pokoknya tidak ada yang salah. Benar salah Allah, taat maksiat Allah, baik buruk Allah, bila tak ada uripi Allah, tidak ada semua. enjoy saja. Yang penting kita bisa ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, maka seluruh manusia akan selamat dari penilaianmu. Bagaimana kita bisa menilai wong yang ada hanya Allah? Ya enggak, Kang Mas? Iya. Kang Walizat, Allah tidak bertempat, tetapi tidak ada tempat yang tak ada Allah. Bagus, mantap, setuju, Kang Mas. Dengan itulah maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, maka disitulah wajahku. Berarti Allah selalu benar ya, Kang. Kalau Allah mana mungkin seumpama kita semua umat manusia ini sebenarnya kekasih Allah loh. Wali-walinya Allah. Kalau kita bukan kekasih Allah, mana mungkin kita diciptakan? Ya enggak? Iya. Contoh. Bila baju ini tidak Anda sukai, tidak Anda butuhkan, mana mungkin Anda mau beli baju? Ya enggak? Mana mungkin bila baju ini selalu maksiat dan maksiat kepada Anda yang punya baju ini Anda pakai. Kenapa baju ini Anda pakai? Karena baju tidak bisa maksiat dan baju tidak bisa berdosa. Ya enggak, Kang Mas? Betul. Masa yang tidak bisa apa-apa ngaku bisa apa-apa? Ya itulah lembah-lembahnya dosa. Maka dari itu jangan makrifat, biar Allah saja yang makrifatullah, ya kan? Betul. Enak kan? enjoy saja. Pokoknya pengajian ini, paparan ini enjoy saja lah intinya. Monggo Kang Mas ditambahkan. Kenapa Allah mengatakan maka disitulah wajahku? Karena yang ada hanya Allah. Contoh begini, contoh. Ketika saya belum mengenal Allah, contoh. Ketika aku melihat gunung, berarti gunung itu tak wujud bila aku tak wujud. Berarti kewujudan gunung itu karena wujudku. Ya enggak, Kang Mas? Iya. Berarti gunung itu ya halim. Kenapa? Karena dengan halim gunung itu ada. Ya kan, Kang Mas? Betul. Berarti wajahku bisa berwajah gunung, bisa berwajah langit, bumi, dan sebagainya. Itulah maknanya. Gampangnya begitu, Kang Mas. Jadi itu tinggal masukkan lagi. Bila halimnya sudah tak ada, kemanapun kau arahkan pandanganmu, ya itulah wajah uripe Allah. Maknanya langit, bumi, gunung, lautan, hutan, kabeh kuwi ya Allah. Allah di mana-mana, tidak kemana-mana. Allah maha luas kesempurnaannya. Ya kan, Kang Mas? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maafkan saya, Kang Mas ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Samis. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى